datanya, baru kita download aplikasi. Jaga Ipin. Oke, kita mulai ini ya teman-teman. Dua pada siap. Kalau udah siap, aku langsung mulai timernya. Siap, Kak. Oke, aku mulai timernya ya teman-teman. Sip, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 27 akan memaparkan hasil dari Advanced Capstone Project kelompok kami, yaitu membuat chatbot menggunakan salah satu service dari AWS, yaitu Amazon Q Business. Berikut adalah beberapa poin yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama ada tentang chatbot kami, yang kedua ada dataset overview, yang ketiga ada flowchart dari pre-processing, yang keempat ada flowchart dari Amazon Q, yang kelima ada testing, dan yang terakhir ada recommendations. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari grup 27. Yang pertama ada saya sendiri, perkenalkan nama saya Sania Milatina. Lalu yang kedua ada rekan saya Ataya Pradipa, yang ketiga ada rekan saya Fazia Fitri, yang keempat ada rekan saya Tri Wahyuni, yang kelima ada rekan saya Muhammad Farel, yang keenam ada rekan saya Alia Setia, dan yang terakhir ada rekan saya Dodi Nainggolan. Oke, selanjutnya di sini ada background dari pemilihan dataset dan apa nantinya yang akan di-outputkan oleh chatbot yang kami buat ini. Seperti yang teman-teman tahu bahwa drama Korea itu sudah mendapatkan popularitas yang besar di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia saja. Popularitas ini nantinya menyediakan basis pengguna yang besar dan beragam yang dapat dijangkau melalui chatbot. Nantinya chatbot dapat dengan cepat menghasilkan rekomendasi berdasarkan preferensi dari pengguna. Misalnya berdasarkan apa yang ditonton pengguna, faktor kesukaan pengguna, dan lainnya. Ini nantinya menjadi urgensi untuk pembuatan chatbot ini untuk menghilangkan kebutuhan untuk mencari secara manual drama Korea yang ingin kita tonton, dan membuat proses pencarian drama Korea menjadi lebih efisien bagi pengguna. Selanjutnya di sini ada dataset overview. Dalam membangun chatbot ini kami menggunakan dataset Korean dramas, di mana dalam dataset tersebut terdapat 4 file CSV. Yang pertama ada Korean underscore drama CSV. Dalam file ini terdapat 1752 data mengenai detail dari drama Korea dengan beberapa feature seperti name, year, director, screenwriter, country, type, episode, duration, airing dates, network, content rating, synopsis, rank, dan popularity. File CSV ini berguna untuk memberikan informasi dasar tentang setiap drama yang membantu dalam menyediakan rekomendasi dan analisis umum tentang drama Korea. Lalu yang kedua ada file review.csv. Dalam file ini terdapat 10.625 data dengan review dari pengguna mengenai drama Korea. Terdapat beberapa features dalam file ini. Yang pertama ada user ID, drama title, various score, score story, acting, music, dan overall satisfaction. Yang ketiga ada file recommendation.csv, di mana dalam file ini terdapat 1.753 data rekomendasi dari pengguna yang berdasarkan preferensi dan analisis drama. Kedua file ini nanti kegunaannya untuk chatbot ini mengumpulkan umpan balik pengguna dan menyesuaikan rekomendasi lebih lanjut, juga meningkatkan akurasi dan relevansi rekomendasi yang diberikan oleh chatbot nantinya. Yang terakhir dalam dataset kami ada file wiki underscore actors, di mana terdapat 8.659 data dalam file ini tentang aktor dalam drama Korea dengan beberapa feature seperti actor ID, actor name, drama name, karakter name, dan role play. Nantinya dalam file ini akan memberikan ulasan tentang para aktor sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan drama, misalnya berdasarkan aktor favorit mereka. Keempat file dalam dataset ini tentu saja sangat penting dalam pembuatan chatbot ini untuk memperbesar database, karena seperti yang kita tahu bahwa chatbot itu pembangunannya semakin banyak dataset yang digunakan, maka semakin banyak informasi yang dapat diserap chatbot tersebut sehingga dapat meningkatkan akurasi dari output chatbot tersebut. Selanjutnya di sini ada tahapan dari pre-processing atau alur dari pre-processing dataset yang kami gunakan.
Di sini kami menggunakan Google Colab untuk preprocessing menggunakan bahasa pemrograman Python. Langsung saja ke inti dari preprocessing yang kami lakukan. Yang pertama ada cek missing values, di mana nanti jika tidak terdapat missing values dalam file akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Jika terdapat missing values, maka missing values-nya akan di-drop. Kenapa kami memilih mendrop missing values tersebut dan bukan mengimpute dari missing value tersebut? Karena contohnya di file Korean_drama di sana screenwriter dan director misalnya ada missing values. Ketika kita input, menurut saya itu malah akan menyebabkan misinformasi dari output chatbot tersebut. Selanjutnya pada tahapan convert text to lowercase, di sini kami mengubah semua teks dalam data menjadi huruf kecil. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa semua teks dianggap sama tanpa perbedaan antara huruf besar dan kecil yang bisa mempengaruhi analisis teks tersebut nantinya. Selanjutnya akan memasuki tahapan remove non-alphabetic characters and digit, di mana pada tahapan ini kami menghapus karakter non-alphabetic dan angka dari teks. Ini nantinya dapat membantu istilahnya mengisolasi hanya kata-kata yang relevan yang masuk ke dalam teks sehingga analisis teks oleh sistem akan lebih mudah. Selanjutnya memasuki tahap split text into words, di mana kami memecah teks menjadi kata-kata karena menurut kami ini langkah penting dalam banyak tugas natural language processing untuk memungkinkan analisis pada tingkatan kata, sehingga mungkin nanti akurasinya lebih bagus. Selanjutnya ada tahapan stop word removal, yaitu pada tahapan ini kami menghapus semua stop word atau kata-kata umum yang tidak membawa informasi kepada teks. Contohnya seperti kata dan kata yang, dan lain-lain. Penghapusan ini nantinya membantu mengurangi dimensi data dan fokus pada kata-kata yang lebih informatif. Selanjutnya ada tahapan normalize numeric columns. Di tahapan ini kami menormalisasi semua kolom numerik karena seringkali diperlukan untuk menyamakan skala data sehingga tidak ada variabel yang mendominasi proses analisis karena skalanya lebih besar. Mungkin untuk tahapan preprocessing kami melakukannya berbeda-beda setiap 4 file CSV, namun pada umumnya semua file CSV melakukan tahapan preprocessing seperti yang ada pada flowchart atau alur di sini. Selanjutnya di sini ada alur atau flowchart dari Amazon chatbot. Lalu chatbot atau Amazon itu akan decision apakah ini toxic language atau bukan. Jika toxic language, chatbotnya akan mengoutputkan sorry I couldn't find relevant information to complete your request. Jika bukan toxic language, maka chatbot atau Amazon itu akan decision juga lagi apakah topik berelasi dengan dataset yang digunakan. Jika tidak berelasi, maka akan mengoutputkan output yang sama seperti tadi. Jika berelasi, akan memasuki tahap RAG atau Retrieval Augmented Generation. Pada tahap ini, sistem mencoba mengambil data atau data dalam basis data. Dan pada tahapan selanjutnya ada RAG data found. Pada tahapan ini, sistem memeriksa apakah data yang relevan berhasil ditemukan dalam basis data. Sebagai hasil dari proses pengambilan, nanti jika data ditemukan, sistem akan melanjutkan untuk menyusun dan mengirimkan respon kepada pengguna berdasarkan dari query pengguna. Jika tidak ditemukan, maka seperti tadi, chatbot akan mengoutputkan sorry I could not find relevant information to complete your request. Selanjutnya, mungkin kita akan langsung testing saja kepada chatbot yang kami buat. Di sini saya menyiapkan beberapa query, satu query yang relevan terhadap dataset dan satu query yang tidak relevan terhadap dataset. Untuk sebagai contoh, sebentar. Oke, kita coba berikan prompt pada chatbot yang kami buat. Di sini saya memberikan query, berikan saya rekomendasi drama Korea terbaik yang dirilis tahun 2021 berdasarkan ulasan dan popularitas. Di sini nanti Amazon Q Business akan mengoutputkan informasi yang saya query. Di sini Amazon Q merekomendasikan beberapa drama yang populer di tahun 2021 sesuai dengan query yang saya berikan. Lalu saya akan memberikan query yang tidak relevan terhadap dataset yang kami gunakan.
Nah, di sini seperti tadi pada flowchart, chatbot akan mengoutputkan kata-kata sorry I couldn't find relevant information to complete your request. Jadi dalam pembuatan chatbot ini kami juga mempersonalize dari Amazon Q, kami mengganti judulnya menjadi drama bot, lalu subtitlenya menjadi Discover Your Favorite Korean Dramas, dan mengganti deskripsi yang ini, yang Welcome to Drama Bot, dive into the thrilling world, bla 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 bla. Oke, lanjut ke presentasi tadi. Ada Instagramnya. Nah, seperti pada flowchart tadi, jika kami memprompting toxic language juga akan mengeluarkan output seperti tadi. Lalu selanjutnya ada recommendation for future development. Yang pertama ada testing and user feedback integration. Menurut kelompok kami, integrasi uji coba dan umpan balik pengguna itu penting untuk mendapatkan feedback agar chatbot lebih baik dan lebih efisien dan keakuratannya lebih baik. Lalu yang kedua ada peningkatan pembersihan data dan preprocessing. Seperti kita tahu, semakin baik suatu dataset di preprocessing, semakin proper dan semakin bersih dan semakin pemilihan tahapan-tahapan preprocessing yang tepat, maka semakin baik akurasinya. Yang ketiga ada collaborative filtering for recommendations. Mungkin kami merekomendasikan untuk menggunakan filter kolaboratif untuk membuat rekomendasi yang lebih personal dan relevan berdasarkan perilaku pengguna. Lebih tepatnya untuk file yang recommendation.csv. Kalau saya tidak salah, ada salah satu service AWS yaitu Amazon Personalized, di situ mensupport untuk collaborative filtering. Selanjutnya mungkin rekomendasinya bisa menggunakan layanan AWS lainnya diintegrasikan seperti menggunakan AWS Lambda atau AWS Lex. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kemampuan memahami masukan dari pengguna. Kita dapat mengembangkan kemampuan chatbot dalam memahami dan mengolah masukan pengguna dengan teknik natural language processing dan bisa mengimplementasikan arsitektur atau model dari NLU atau natural language understanding untuk lebih membuat chatbot akurasinya lebih baik. Tapi secara overall penggunaan Amazon Q Business dalam pembuatan chatbot ini sudah cukup baik dan mendapatkan output dengan akurasi yang cukup baik. Dan mungkin ini merupakan link-link dari tahapan preprocessing setiap file. Ada link Google Colab-nya pada slide ini, bisa dilihat. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 27. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you pada teman-teman berdua juga mempresentasikan nih buat caption project-nya. Sekarang kita dengar nih review dari Kak Resi buat feedbacknya. Kalau Kak Resi udah siap? Siap. Kirain mau duluan, Pak. Kagak lah. Ini nanti kalau dari Prof. Kalau dari aku pertama-tama ini boleh ganti ini tuh nggak slide-nya, klik jadi ini rasa kayak lagi dikedipin. Oke. Nah, boleh lah, ini boleh. Nah, terkait sama ini ya, ini keren sih. Ini nggak tahu aku nggak tahu ya parameter benchmark dengan tim-tim lain yang bikin AdSense tuh kayak gimana. Tapi ini kayak first impression tuh ngelihatnya ini kayak udah beyond expectation aja gitu. Kayak ekspektasiku tuh bikin PPT atau bikin presentasi terkait dengan chatbot ini tuh nggak sebagus ini gitu. Nah, cuman ini bagus sih, ini komplit gitu. Terus kayak secara teknis ini tadi udah dijelasin dengan bagus juga gitu ya. Terus tadi ada poin plus juga tambah-tambahin dataset. Cuman di luar itu ya, itu apresiasi dari aku karena itu benar-benar keren gitu. Dan itu jadi nilai plus dari aku sih. Cuman tadi deh, dataset yang asli dari Revo itu yang mana sih jadinya? Di antara 4 atau beberapa tadi? Yang tentang Korean dramas. Jadi kan dari Revo itu ada 4 dataset. Di link itu tuh ada kita pilih Korean drama. Nah di Kaggle itu ternyata Korean drama itu ada 4 file isinya dalam dataset tersebut. Jadi itu sebenarnya aslinya dari Kaggle tuh dia punya 4 gitu ya. Tapi yang dikasih Revo itu cuma salah satunya doang yang dia doang. Nggak tahu. Korean drama. Jadi Revo itu cuma ngasih link ke Kaggle. Oh.
kalau banyak dengan kanan kan ada tuh Hmm. ke kanan Oh, jadi sebenarnya ini emang udah Hmm. nah kalau sepaket gitu ya tembus di apa namanya data setnya ini ya. Enggak ngapa-ngapain. Enggak, kemarin tuh kan ada damkar lewat terus banyak ke Ciputra. kepo Nah, Dia oke. mau suruh Berarti chat damkar. ini dulu deh. Tadi aku kepo sama yang bagian ngepromptingnya itu ya. Tadi ngepromptnya kan pakai bahasa Indonesia. Nah, Ya. itu sempat ada pengetesan itu nggak? Sebut-sebut Kayak aja tingkat jawab toleransi botnya terhadap penggunaan bahasa yang kita pakai gitu. Kayak apakah kalau misalnya pakai bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu bisa lebih akurat atau justru kalau pakai bahasa apapun itu kayak sama aja gitu. Kalau Nah, misalnya itu sempat ada kayak gitunya nggak? Soalnya kan tadi sempat dimention kan kalau misalnya kita nambahin dataset semakin memperkaya dia belajarnya gitu, semakin akurat kan hasilnya. Nah, tapi itu kan sebenarnya tergantung kan penggunaan chat. Kayak kita gunain chat GPT itu kan tergantung kita promptingnya tuh, semakin kita detail, semakin kita jelas gitu, semakin jawabannya juga komprehensif gitu kan di chat GPT-nya. Nah, kalau ini juga sempat dites nggak, kayak apakah penggunaan bahasa tuh matters bikin perubahan. Untuk casting dari chatbot sendiri, kami coba casting dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan dari kedua bahasa tersebut, baik bahasa Inggris bahasa Indonesia, Amazon Keyboard ini mengoutputkan atau melakukan output yang sesuai dan akurasinya akurat, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Cuman untuk bahasa lain kami tidak mencoba promptingnya, dan kami juga mencoba untuk agar chatbotnya menjawab dengan bahasa Indonesia dan itu juga akurat outputnya, begitu Kak. Nah, terkait akurat atau enggaknya itu apakah akuratnya berdasarkan yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama hasilnya, atau kalian udah ada ngevalidate sendiri hasil di luar dari inputnya? susah. Untuk validasi akurasi dari outputnya itu kami ngevalid, misalnya kayak Jahat gitu ya. kami memprompting rekomendasi yang diperankan oleh misalnya Lee Min Ho di 2021. Kami memvalidate dengan searching di Google dan ternyata benar output yang dikeluarkan oleh chatbot tersebut. sedang menjelaskan Enggak, ya. Gimana? Melihatnya dari mana? Ya, kami lihat dari datasetnya yang pertama apakah benar di datasetnya ada, terus kami juga searching di Google apakah benar di drama Korea tersebut, misalnya apakah aktornya benar Lee Min Ho dan itu dikeluarkannya benar 2021. Jadi outputnya kita sesuaikan dengan apa yang ada di Google. Oh gitu. Gimana? Dan ternyata benar gitu outputnya, dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama-sama mengeluarkan output yang sama, cuman beda bahasa doang. Kalau tadi terkait sama si prompting itu kan kayak ada 10 yang wajib gitu ya. Tadi sempat di ini nggak sih? Sempat dijelasin atau ada nggak sih? Atau tadi aku ketinggalan ya? Aku beda kan, kalau aku dari Prompting SMP Ada. apa Mas? Ada nggak sih Pak? Ingat nggak Pak? Tapi ada 10 juga kan harusnya ya buat si Korean drama ya Pak? beda aja. Iya, ada 10. Nah itu tadi sempat ada di sini nggak sih? Apa nggak ada? Jadi S. Kalau nggak ada apa Pak? Kami nge-prompting sesuai flowchart ini aja sih, toxic language, topic related, sama Nah, mungkin kalau misalnya dari aku ya, paling tambahannya boleh nih kalau misalnya mau dipastiin apakah data-data yang kalian masukin ke dalam ini gitu itu hasilnya atau si chatbotnya ini kualitasnya baik gitu ya. Nah itu boleh pakai prompt yang dia itu kompleks gitu. Misalnya contoh ya, kayak misalnya Korean drama apa atau enggak aktor mana yang paling muncul paling banyak gitu di sepanjang tahun 2017 sampai 2012 gitu aja. Nah kayak gitu kan itu cukup ini ya, cukup kompleks dan juga cukup complicated kan, daripada cuman munculin apakah aktor apa yang memerankan drama ini gitu. Nah tapi kita bisa lebih kompleks lagi tuh. Nah coba di query-in hal tersebut tuh. Atau ya maksudnya nanti sendiri aja, nggak apa-apa, nggak harus di sini. Maksudnya buat ngetrain si ininya ya, si botnya gitu. Pakai query-query yang kompleks gitu, kayak misalnya berapa rata-rata rating dari K-drama sepanjang apa, pokoknya gitu-gitulah yang dia tuh perlu dikalkulasi dan dia tuh perlu dikasih descriptive analytics yang lebih advance gitu. Nah nanti ngevalidate-nya itu kalian bisa
pakai, entah kan kalian udah pakai Python juga ya. Nah mungkin bisa di Python kalian itu sendiri, ngevalidate sendiri, kayak kalian hitung misalnya apakah benar rata-rata rating sepanjang 2017 sampai 18 dari K-drama genrenya action misalnya. Nah itu ada 4,8 gitu, hasil chatbot itu 4,8. Nah kalian validate tuh di Python kalian apakah 4,8 gitu, atau enggak validate pakai Excel juga boleh, pakai Excel bebas lah, pokoknya tulisnya apa aja, tapi ada pembandingnya gitu, apakah data yang dikeluarkan sama si chatbot ini itu akurasinya tuh sama atau melebih atau mendekati sama dengan yang ada di data real yang kalian punya gitu. Nah itu kan cara ngetrain si chatbotnya kan kayak gitu, soalnya kan apakah mereka kalau misalnya bener kita bisa dikasih jempol tuh kan ya, kalau nggak salah bisa dijempolin. Kalau misalnya dia hasilnya kurang akurat kan bisa kita gitu kan, cemenin gitu kan, biar nanti dia belajar gitu. Oh ternyata cara ngejawabnya bukan dengan jawaban yang sebelumnya dia kasih, ternyata kita cemenin. Paling gitu aja sih ya dari aku. Nanti kalau misalnya ada lagi mungkin dari biasanya gara-gara gambarnya. Terima kasih. thank you. Oke, kalau dari aku paling ini udah gak ada sih, udah disampaikan lengkap sama Kak Rezi buat promnya. Mungkin ini sih, mungkin saranku coba di tes mungkin sama prom-prom yang bersifat yang kompleks sama Kak Rezi. Jadi kalian coba tuh kayak tes nih dengan kata-kata yang kompleks, kan kata-kata yang pertanyaan yang padat gitu lah teman-teman. Soalnya kalau misalkan kita ngetes di pertanyaan simpel doang nih teman-teman buat ini ya, maka chatbot ini pasti akan gampang ngejawab nih teman-teman, jawabannya akan keluar cepat. Nah misalkan kalau misalkan kita input pertanyaan yang ada kata panjang, nah itu buat menguji chatbot kita teman-teman. Jadi ibaratkan gini teman-teman, semakin kita sering uji chatbot kita teman-teman, misalnya kita kayak sering nanya, sering apa buat input pertanyaan, maka kemampuan untuk ngejawab atau kemampuan chatbot dalam menjawab itu juga akan meningkat teman-teman. Jadi kalau saranku untuk mengembangnya lebih sering diuji aja sih chatbotnya, supaya dia bisa ini teman-teman, bisa lebih cepat dalam menjawabnya dan lebih cepat tanggapinya. Oke Kak, Itu sih makasih. paling terkait dengan ini chatbot. Tapi kalau dari segi desain PowerPoint aku udah nggak ada masalah kok teman-teman, udah. Lama di load. Dan terus paling lebih sering ini sih, lebih sering dites sesuai dengan prompt yang ada, yang 10 prompt tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. Ini pakai dulu ya. Oke, selanjutnya kita ke grup 26 nih, yang udah pitching dari Disneyland Hong Kong. Oke kak, izin saya screen. Oke, Oh, ini mungkin nggak sih mungkin ya kayak itu yang ngeload kata ini jadi lama gitu kayaknya. Terus kecil banget. Iya. Data center. Iya, aslinya berapa pasti kan. Udah muncul kak. sudah. Tim 26 aman, mikrofon cek cek. Aman. Oke kak, siap kak. Oh, ada yang mega. Oke, aku mulai ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya.